karena Tuhan memampukannya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh beribadah pada minggu ini, memuji dan memuliakan Engkau. Sebagaimana Tuhan, kami ada hingga pada saat ini. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Tuhan telah berbicara dari sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, bagaimana kabar kita di Minggu 5 November ini? Ada yang kedinginan? Ada? Kalau yang tadi beribadah pagi wajar mereka kedinginan, karena memang tadi pagi cuaca masih belum seperti hangatnya cuaca di luar gedung kita. Dan kita juga pada saat ini boleh bersyukur bersama beribadah. Semoga persekutuan kita itu menghangatkan ruangan ini karena kita berbahagia. Bapak Ibu, kami juga mau bersyukur dan berbahagia karena hari ini kita mendengarkan persembahan pujian perdana, bukan? Perdana ya dia, kelompok sektor 1 ya. Itu perdana yang dilakukan untuk ibadah kita. Dari tadi saya mencoba merenungkan setiap ungkapan itu, karena tidak mudah untuk mengajak anak-anak itu bernyanyi dalam paduan suara bersama orang dewasa. Tapi ketika tadi kita mendengar ada anak-anak, ada orang muda dan orang tua, itu satu hal yang patut kita syukurkan. Berbahagialah orang tua yang tadi mengikut sertakan anak-anaknya memuji Tuhan. Bapak Ibu, ini tema kita hari Minggu ini. Tema kita menuntun, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Saya mau tanya sama kita, jujur jawab orang Batak, apalagi orang Indonesia. Apakah ada orang tua yang tidak bangga melihat dan bersama dengan anaknya bernyanyi memuji Tuhan? Bangga enggak? Bangga. Tidak ada manusia yang tidak bangga melihat anak-anaknya bernyanyi. Sebab ketika orang tua melihat anaknya, dia melihat dirinya. Darah dagingku, anak-anakku bernyanyi. Itulah yang kita rasakan sebagai orang tua, bukan? Coba bayangkan betapa bangganya Bapa di surga melihat anak-anaknya bernyanyi, memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, suara, pikirannya, semua pada kita. Maka ini menjadi penyemangat bagi kita. Sektor itu merupakan gereja kecil dari GKPI Depok. Jadi kalau sektor 2, sektor 3 pun akan memberikan persembahan pujian, itu artinya gereja kita, gereja yang hidup di dalam hormat kepada Tuhan. Kami juga bersyukur karena setiap minggu-minggu ketika kami melayani di luar juga ada persembahan pujian dari kelompok paduan suara yang lain. Itu menjadi satu hal yang dilihat oleh orang lain. Luar biasa ya GKPI Depok. Banyak persembahan pujian yang ada di dalam setiap ibadah. Itu sampai kepada kami dan menjadi rasa syukur. Karena itulah kami tadi duduk di situ berbahagia. Tuhan, inilah nyanyian tadi. Berbahagialah orang yang beribadah kepada Tuhan dan juga membawa tubuhnya, persembahannya, pujiannya kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali tadi. Dan semua jemaat yang beribadah juga secara online pasti merasakan syukur itu. Karena melihat
ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua memuji memuliakan Tuhan. Itu satu pertanda kita masih takut kepada Tuhan. Apalagi tadi didukung dengan nuansa bajunya berwarna biru. Wah, tapi ini bukan warna yang mendukung salah satu capres tertentu, bukan Bapak Ibu. Semoga bukan ya. Itu karena warna biru itu memang warna yang sejuk, tenang, lembut, membuat kita berpengharapan. Nah, itu kata kuncinya. Karena itulah kita dituntun dalam pengharapan untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita. Dan firman Tuhan ini akan kita baca, kita dengarkan dari kitab Amsal, salah satu kitab hikmat yang kita imani sebagai firman Tuhan yang dinyatakan kepada seorang raja yang penuh hikmat. Karena raja ini adalah raja yang sangat takut sama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita baca dalam pasal yang ketiga dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Izinkan kami membacanya bagi kita sekalian dalam terjemahan baru yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, berkat dari hikmat. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jangankan orang dewasa, anak-anak kita sekarang gak mengerti mereka kenapa kita harus disuruh membawa persembahan. Jujur, berapa banyak orang tua yang ketika anaknya mau sekolah minggu memberikan pengajaran tentang, nak, ini untuk persembahan ya. Nak, ini untuk jajan, kalau ada jajan. Berapa banyak? Jujur, sewaktu kita sekolah minggu, kadang-kadang kita lupa. Karena akhirnya uang persembahan kita pakai untuk apa? Jajan. Karena kami sewaktu sekolah minggu itu jalan kaki rame-rame dengan teman-teman. Bayangkan mau ke gereja itu melewati warung. Ada uang di kantong. Tiba-tiba melihat makanan atau jajan, pastilah anak-anak itu akan terpengaruh untuk membelikan uang yang diberi. Maka ketika ditanya sama kakak guru sekolah minggunya, ayo kita mau kasih persembahan sama Tuhan, mana persembahannya? Saya lihat ada teman-teman yang pada waktu itu sudah membelikan uang persembahannya dengan jajan, dia diam, dia takut, dan hanya pura-pura melipat tangan, tapi tidak memberi. Ada yang mengingat itu ya, jujur ya dengan pengalamannya ya. Kemudian dia pura-pura ikut memberi, padahal tidak ada. Apakah itu berdosa? Saya mau tanya, apakah itu berdosa? Kalau tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memberitahu itu salah, maka anak-anak tidak mengerti itu dosa. Anak-anak gak mengerti. Jadi anak-anak gak bisa kita salahkan. Karena memang anak-anak belum tahu mempertanggungjawabkan uang yang dia peroleh. Berbeda dengan umat Tuhan. Umat Tuhan kenapa harus mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan berikan? Karena umat Tuhan
itu sadar, jujur mereka itu tahu yang memberkati mereka adalah Tuhan. Jadi ketika Raja Salomo bilang pada ayat yang ke-9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Kenapa? Karena mereka menerima hasil panen itu dari tanah yang diberikan Tuhan. Jadi orang Israel gak punya tanah. Makanya sampai sekarang mereka berjuang, ngotot dalam bahasa dunia. Untuk apa? Menggeser orang yang ada di daerah yang mereka klaim sebagai tanah perjanjian. Supaya orang di pinggiran Gaza itu terus pinggir sampai ke pinggiran pantai. Karena mereka menganggap tanah itu promised land, tanah perjanjian. Sehingga tanah itu pemberian siapa? Tuhan. Maka tanah yang kau punya itu adalah tanah yang dari Tuhan. Jadi hasilnya pun harus kau persembahkan. Ini yang diingat Raja Salomo. Ini yang diwariskan Raja Daud kepada Salomo. Supaya Raja Salomo tidak takut. Karena banyak orang ketakutan ketika diberi kekuasaan. Ada banyak orang ketakutan ketika dia menerima berkat. Kenapa? Karena dia tidak tahu mempertanggungjawabkan berkat itu. Bapak Ibu, apakah Salomo tiba-tiba jadi orang yang punya banyak harta? Tidak. Apakah Salomo tiba-tiba menjadi orang yang penuh bijaksana? Tidak. Salomo sama seperti kita. Salomo sama seperti semua anak-anak muda pada umumnya. Seperti anak muda yang bermain musik. Bapak Ibu, bagaimana kita merasakan musik yang tadi dipadukan oleh Azriel dan Leandra? Tadi pagi, ternyata ada jemaat kita yang beribadah dari GKPI Jemaat Khusus Immanuel, Jalan Asahan, Pematang Siantar. Mereka datang ke Depok karena mau berpesta dan bersatu keluarga beribadah. Mereka senang sekali. Wah, kami bersyukur Amang, kami Jemaat Immanuel. Dan kami beribadah ke sini karena kami sedang ada liburan di Depok, anaknya mau pesta. Wah, salam jumpa Amang, saya bilang. Mereka sangat senang sekali. Dan kemudian mereka bilang, kami dulu pernah dilayani oleh pendeta emeritus S.H. Siregar, Sonti Siregar. Di sinikah Amang itu? Masih. Saya langsung tunjukkan, ini cucunya. Bapak Ibu, ini Azriel Siregar ini cucu dari Amang Pendeta Emeritus S.H. Siregar. Ketika nama Pendeta Siregar disebutkan, jemaat itu langsung ingat karena dia seorang penatua. Wah, masih ada Amang itu? Masih ada. Ini cucunya. Wah, dia senang sekali. Ini dari anak yang mana? Sampai dia tahu menyebutkan nama anak dari Amang Pendeta itu. Berarti dia kenal. Apa yang mau dia bilang? Wah, ternyata luar biasa ya Amang. Masih tetap juga cucu-cucunya ikut melayani Tuhan. Bapak Ibu, satu kebanggaan bagi orang Kristen bahwa ketika dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Amin. Untuk anak-anak dan cucu kita pun kita hidup karena kita tahu siapa yang memberkatinya. Siapa? Tuhan. Maka memuliakan Tuhan dengan tubuh bukan hanya tubuh kita. Darah daging kita siapa? Itu bagian dari tubuh. Makanya Yesus Kristus itu kepala. Gereja itu tubuh Kristus. Apakah hanya di Depok tubuh Kristus? Tidak. Ada di belahan benua dunia. Itu semua tubuh Kristus. Maka memuliakan dengan tubuh artinya adalah memuliakan Tuhan di dalam persekutuan. Yang di dalamnya itu manusia sadar sejak dia lahir, dia ada di dalam penyertaan Tuhan. Inilah minggu ke-22 setelah Trinitatis. Sebab banyak orang juga masih bertanya, Amang kenapa masih minggu 22 setelah Trinitatis? Kok panjang kali minggu Trinitatis?
Kami jelaskan. Inilah kenapa kita diingatkan bahwa orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal, yang dikenal sebagai Allah Bapa, dikenal sebagai Allah Anak, dikenal sebagai Allah Roh Kudus. Hubungannya apa? Sejak dahulu Allah itu tidak berubah, dikenal sebagai Bapa yang menyertai bangsa Israel. Tapi bangsa Israel nggak mengenal Allah. Mereka lupa kepada Allah. Mereka tidak ingat Allah yang memberkati. Sampai mereka nggak ingat untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kepada mereka, bawalah persembahan persepuluhanmu dalam kitab Maleaki. Setelah mereka dibuang. Tapi jauh sebelum mereka dibuang ke Babel, Raja Salomo sudah mengingatkan. Musa sudah mengingatkan, Yosua sudah mengingatkan, semua nabi mengingatkan, termasuk ketika mereka jadi raja. Salomo mengingatkan. Kenapa? Karena Salomo ingat dia takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, maka dia tahu siapa yang akan menambahkan berkat. Dia tahu siapa yang akan memberkati. Makanya Salomo dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, dia bersaksi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kau takut Tuhan, kau cari Tuhan dalam hidupmu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah khotbah yang disampaikan dalam pujian sektor 1. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di mana Allah memerintah, di mana Tuhan yang kita sembah. Inilah hubungannya kenapa Salomo mengajarkan ini kepada umat Tuhan. Supaya umat Tuhan itu benar-benar ingat siapa yang memberkati tanah mereka. Karena itu Bapak Ibu, sejak perjanjian lama, umat Tuhan itu datang membawa persembahannya dengan apa? Membawa hasil panen. Karena itu dikatakan tadi pada ayat ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di zaman dulu, ukuran orang punya harta adalah punya banyak kebun. Kalau kebunnya banyak, maka panennya banyak. Kalau dia punya banyak panen, dia pasti punya lumbung. Kenapa? Karena di mana disimpan panennya? Di lumbung. Jadi kalau ada orang Israel dulu punya lumbung-lumbung, wah, itu berarti tuan tanah. Kenapa? Karena mereka punya tanah, punya penghasilan dari tanah. Jadi ini yang membuat orang Israel itu harus membawa persembahan kepada Tuhan. Supaya panennya itu diberkati Tuhan. Dan mereka ingat itu berasal dari Tuhan. Tapi kan zamannya berubah. Nilai tukar barang, kalau dulu namanya barter, barang dengan barang. Kalau saya mau ayam, saya bawalah misalnya jelok. Di Botohamudo jelok. Om Erik tahu jelok? Labu. Labu itu Om, itu dulu mahal. Jadi kalau saya mau tukar ayam, saya harus bawa labu untuk ditukarkan. Gandum saya punya, saya nggak punya anggur, maka tukarkan gandum dengan anggur. Orang yang punya anggur nggak punya gandum, dia tukar. Makanya dulu rumah Allah, bait Allah penuh dengan panen, hasil panen. Ini masih berlaku di Jawa Tengah dan daerah Indonesia Timur. Makanya ada ibadah unduh-unduh namanya. Ibadah unduh-unduh itu adalah ibadah umat Tuhan bersyukur dengan hasil panennya, sehingga hasil panennya dibawa ke gereja. Di Bonapasogit pun sama. Apa yang dilakukan? Namanya pesta gotilon. Tahu arti gotil? Panen. Makanya kalau orang yang mau panen harus menggotil. Jadi jangan takut tadi seksi dana. Mana seksi dana panitia? Inang, jangan takut. Kalau kita mau merayakan Natal, kita harus
Gotil. Iya, makanya dibilang gotilon. Dipetik, diputik. Untuk apa dipetik? Ya nggak mungkin dong padinya sendiri datang tiba-tiba. Kucuk, datang ke gereja. Harus dipetik. Artinya apa? Tadi sudah dikasih tahu Bapak Ibu oleh panitia. Orang Kristen itu bersyukur, berbahagia mau merayakan Natal. Untuk apa kita merayakan Natal? Supaya Yesus yang telah lahir 2000 tahun lalu itu membuat kita ingat, kita ini pun diselamatkan ketika dia datang ke dunia ini. Maka bukan hanya kita yang selamat, orang yang sudah diselamatkan harus memperlihatkan kasihnya kepada sekitar. Makanya kita mau melakukan rangkaian Natal dari tanggal 2. Dan itu semua membutuhkan apa? Membutuhkan hartamu. Apa itu harta? Apa yang kamu punya yang dititipkan Tuhan? Kamu pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Orang yang gak mengenal Yesus, namanya disebut orang Majus. Mereka datang menyambut raja yang lahir dengan apa? Membawa emas, kemenyan, amijon, dan mur, minyak. Untuk apa? Sebagai tanda syukur melihat sang raja. Jadi kalau ada orang Kristen gak ikut bersuka cita bersama dengan panitia untuk memberikan bakti Natalnya, ya ini harus digotil. Kadang-kadang kita lupa, karena itu bagian dari tanggung jawab iman. Loh, siapa yang memberkati orang Kristen? Tuhan. Tuhan datang mau melihat kita bersuka cita. Karena itulah kenapa Raja Salomo gak takut dia dalam membangun bait Allah. Gak takut dia. Sebab waktu itu Raja Daud mau membangun bait Allah, Tuhan bilang, bukan kau Daud, karena tanganmu sudah penuh dengan darah. Karena Daud sudah berperang melawan bangsa-bangsa. Jadi siapa Tuhan yang akan membangun baitmu? Anakmu Salomo. Bayangkan Salomo anak ingusan, itu harus dikasih tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa Israel. Emang mudah? Tidak. Sebab dia tahu dia dari anak ibunya yang kedua. Anak dari Daud istri yang pertama dan istri yang lain pun ada. Sehingga Salomo merasa, aku gak punya kekuatan, aku gak punya kemampuan, karena dia bukan dari anak yang lahir secara hitungan dari anak pertama. Makanya Salomo gak mampu, dia gak bisa. Apa yang dilakukan oleh Salomo Bapak Ibu? Dia benar-benar mengaku, Tuhan aku gak mampu, gak bisa aku memimpin bangsa yang besar ini. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo datang beribadah. Dia berdoa kepada Tuhan. Saya mau tanya sama kita, bagaimana cara Salomo berdoa ibu-ibu? Harus kita ingati. Cara Salomo berdoa adalah dia mengumpulkan 1000 ekor lembu. Inang pernah lihat 1000 ekor lembu? Kami belum pernah melihat 1000 ekor lembu. Tapi Daud pun belum pernah melakukan itu. Hanya seorang raja namanya Salomo. Dia mempersembahkan 1000 ekor lembu kepada Tuhan. Saya nggak tahu berapa hari, berapa lama itu. Kalau satu hari satu tahun 365, berarti berapa tahun Salomo memberi persembahan? Apa yang terjadi? Tuhan berkenan. Makanya Tuhan bicara sama Salomo dalam mimpi, anakku, apa yang kau minta? Dia bilang, Tuhan, aku gak minta apa-apa. Aku gak minta umur panjang. Aku gak minta kekayaan, kekuasaan. Aku cuma minta, berikan aku hati yang paham, menimbang segala perkara, hikmat. Wah, Tuhan bilang apa? Karena itu yang kau minta anakku,
jadilah padamu dan diberikan juga yang lain, kekayaan, kekuasaan, dan nama yang masyhur. Karena itulah Salomo mampu membangun bait Allah. Jadi jangan kita kira kalau kita mau membangun pastori, mau membangun panitia Natal, Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan kita. Itu adalah tanda umat yang mau mempersembahkan apa yang dia punya kepada Tuhan. Apakah Salomo miskin ketika dia membangun bait Allah? Tidak. Justru Alkitab dan semua negara-negara pada waktu itu menyaksikan tidak ada yang sanggup mengalahkan kerajaan Israel. Karena itulah kenapa orang Israel mau membangun kerajaannya di Palestina sampai sekarang. Mereka masih berpikir hutang yang dulu tidak dibayar oleh nenek moyang mereka untuk mengusir semua bangsa-bangsa ke tanah Kanaan, itu mau dibalas sekarang. Bapak Ibu, itukah yang Tuhan mau? Karena itulah kita berpegang kepada pengajaran Rasul Paulus. Kenapa firman Tuhan ini berkata, muliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu, semata-mata Tuhan tidak mau disembah hanya karena persembahan persepuluhanmu. Bukan hanya persembahan bakti bulananmu, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau umatnya juga menyembah Tuhan dengan tubuhnya. Kenapa? Mari kita baca Roma 12 tadi, supaya kita mengerti. Karena itulah Rasul Paulus memberikan pemahaman yang baru kepada orang Yahudi. Bukan dengan persembahan seperti yang kau pahami dari nenek moyangmu. Engkau bawa persembahan, kemudian itulah yang membuat Tuhan berkenan. Tidak. Tapi Paulus bilang kepada orang-orang Roma, dikatakan pada ayat yang pertama, Roma 12. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi pada waktu itu orang Roma berpikir kalau mereka memberi persembahan, membangun bait Allah, memang besar. Jemaat Roma yang paling besar. Mereka kira itu sudah bagian dari ibadah memuliakan Tuhan. Tidak. Paulus bilang, kau harus persembahkan tubuhmu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita sudah beribadah, kalau kita sudah kasih persembahan, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, itu ibadah yang sejati. Tuhan bilang, bukan itu yang ku mau. Aku mau engkau datang kepada aku dengan sikap hormat. Apa itu sikap hormat? Membawa tubuh dalam penyembahan dan persembahan. Ini tipologi yang dikatakan oleh Paulus untuk menggambarkan Kain dan Habel. Bapak Ibu masih ingat? Anak Adam dan Hawa ini merupakan contoh dari penduduk dunia. Sebab pada waktu itu Kain dan Habel ini menjadi gambaran dari manusia yang ada sampai sekarang. Kain memberi persembahan dari apa yang dia kerjakan, yaitu dia seorang petani. Sedangkan Habel, dia seorang peternak. Kemudian mereka sama-sama diberkati Tuhan, bukan? Sama-sama. Ladangnya Kain diberkati. Wah, panennya besar, buah-buahannya banyak. Habel juga, domba-dombanya pun diberkati Tuhan, sama-sama diberkati. Tapi ketika mereka mau memberikan hasil panennya, persembahan siapa yang diterima? Persembahan siapa? Habel. Kenapa? Apakah Kain tidak memberikan hasil panennya? Dia berikan. Dia kasih kok hasil panennya. Apakah Habel tidak memberikan hasil panen ternaknya? Dia berikan. Sama-sama dibakar. Karena sistem pembakaran persembahan.
Terus kenapa asapnya persembahan Kain itu tidak membubung ke langit? Sedangkan asap persembahan Habel itu membubung, artinya sampai ke langit. Dan Tuhan berkenan. Apa persoalannya? Di mana persoalannya? Ada dua. Yang pertama, Kain tidak memberikan yang terbaik dari hasil panennya. Dia beri tapi enggak yang terbaik. Yang kedua, dia memberi dengan hati yang terpaksa, sehingga datang kepada Tuhan juga dengan ogah-ogahan. Bapak Ibu, Tuhan gak suka. Tapi Habel, dia datang, dia lihat mana domba yang tambun, yang terbaik. Dia ambil dan dia datang dengan rendah hati mempersembahkan itu. Dan itu yang Tuhan suka. Jadi jangan datang ke gereja merasa kalau bawa persembahan dengan suka-suka membawa tubuh kita ke hadapan Tuhan. Tuhan lihat. Tuhan lihat. Karena itulah Tuhan tahu siapa yang memberi persembahannya kepada Tuhan dengan ikhlas, tulus, dan penuh syukur. Bapak Ibu, inilah makna kenapa Raja Salomo memberikan pesan ini kepada orang Israel, supaya orang Israel jangan lupa bahwa memberi persembahan itu bukan sebuah paksaan. Memberi persembahan itu bukan kebetulan. Karena sejarah mencatat, hanya orang Kristenlah yang percaya bahwa Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab ada banyak agama-agama mengatakan bahwa kalau kamu punya harta itu rezeki. Kalau kamu punya harta itu kerja kerasmu. Itu konsistensimu, effortmu. Kalau kamu punya banyak kekayaan itu karena engkau punya banyak network. Itu dunia. Dunia mengatakan itu. Tapi perhatikan, dalam sekejap semua harta itu bisa sirna dan habis. Contohnya siapa? Ayub. Orang yang paling kaya pada waktu itu, habis semua hartanya. Bahkan tubuhnya yang sudah bau busuk pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa kata Ayub? Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dimuliakanlah nama Tuhan. Jadi kita percaya yang memberi berkat itu Tuhan. Maka jangan ada orang-orang yang berkata bahwa aku punya sekarang itu karena aku punya banyak jaringan, aku punya banyak kolega, aku punya banyak effort, aku punya banyak usaha. Karena kaminya itu, jangan. Itu hal yang Tuhan tidak suka. Sebab Tuhan memberkati itu karena sejak penciptaan Tuhan jadikan semua, seluruh isi dunia ini untuk dipelihara dan dipergunakan oleh manusia. Tapi manusia zaman sekarang tidak lagi mengenal siapa sumber berkat. Sehingga manusia tidak lagi mengenal bagaimana dia harus membawa tubuhnya kepada Tuhan. Karena itulah dalam surat Roma, Rasul Paulus mengajarkan mereka pada ayat yang kedua, ini harus kita baca supaya kita mengerti bagaimana cara memuliakan Tuhan dengan tubuh. Mari kita baca Bapak Ibu, Roma 12 ayat 2. Karena inilah yang membuat kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita baca Roma 12 ayat 2. Kalau sudah ketemu kita katakan amin. 2, 3, ya. Janganlah menjadi serupa, tapi berubahlah oleh pembaharuan. Jadi orang yang tahu membedakan mana kehendak Tuhan adalah orang yang sudah dibaharui akal budinya. Orang yang dibaharui akal budinya disebut orang yang berhikmat.
Bagaimana caranya supaya berhikmat? Amsal bilang, takutlah sama Tuhan. Jadi orang yang gak takut Tuhan, maka akan sulit menerima hikmat. Orang yang tidak berhikmat gak tahu dia mana yang baik, gak tahu dia mana yang benar. Dikiranya tubuh ini adalah tubuh yang fana. Orang Roma pada waktu itu berpikir tubuh ini harus binasa. Tubuh ini penuh dosa, karena tubuh ini sudah melakukan yang jahat. Tubuh ini akan melakukan apa yang tidak berkenan. Makanya orang Roma pada waktu itu menganggap tubuh ini bukan kudus. Orang Roma pada waktu itu maunya cepat-cepat jiwanya terbebas dari tubuh. Karena yang penting adalah bebaskan jiwa dari tubuh. Bapak Ibu, ini sesat. Ini keliru. Orang Kristen percaya tubuh kita ini kudus. Karena itulah Paulus mau mengajarkan orang Roma, hei, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan tubuhmu lah kau akan beribadah, karena persembahkanlah tubuhmu. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau ada orang berpikir, tubuhku ini tubuh yang penuh dengan dosa, tubuh ini penuh dengan kelemahan, maka aku biarkan aja tubuh ini gak perlu datang kepada Tuhan. Itu keliru. Tubuh harus kita pakai memuliakan Tuhan. Tubuh harus kita pakai untuk menyembah Tuhan. Tubuh harus kita ajak untuk datang kepada Tuhan. Karena itulah tubuh ini penting, kata Paulus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi pemahaman orang Roma pada waktu itu hanya cukup dengan memberi persembahan yang kudus, gak perlu datang dengan tubuh yang penuh dengan dosa. Itu keliru. Karena itulah orang Roma, orang Korintus, orang Galatia itu dipengaruhi filsafat Yunani. Sebab orang-orang Yunani itu dipengaruhi pengajaran tentang hal-hal yang disebut dengan pelacuran suci. Bapak Ibu, jangan sampai kita keliru. Penting sekali mengajarkan tentang bagaimana memuliakan Tuhan dengan tubuh. Itulah kenapa kita bawa anak-anak kita sekolah minggu. Memuliakan Tuhan dengan harta, itulah pentingnya mengapa kita ajarkan anak-anak memberi persembahan. Sebab persembahan itu adalah harta orang tua yang diterima dari Tuhan. Maka ini perlu diajarkan kepada anak-anak. Lantas Amang Pendeta, kami belum bekerja, kami belum punya penghasilan. Bagaimana kami memuliakan Tuhan dengan harta kami? Bapak Ibu, itulah kenapa Tuhan berikan talenta, berikan karunia bagi anak-anak kita. Ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar dengan berbagai kecerdasan-kecerdasannya. Itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itulah kami tadi bersyukur ketika melihat anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan. Tubuh mereka bawa memuliakan Tuhan. Maka ini yang harus kita syukurkan pada minggu ini. Bahwa kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tadi sebelum ibadah kami ngobrol-ngobrol di ruang konsistori. Saya sedih karena Amang Siregar, Amang Hornok bilang, ada dulu mantan jemaat kita yang sudah pindah dari Depok ke Bonapasogit, kemudian mengalami sakit. Sakitnya adalah dia sudah tidak lagi ingat apa-apa. Jadi mungkin knowledge ataupun otaknya sudah mengalami gangguan saraf fungsi sadarnya sehingga seperti kosong. Padahal hidup, masih tubuhnya sehat, tapi otaknya katanya tidak bisa lagi mengenal, tidak, kosong. Lantas kami diskusi di bawah, bisa juga ternyata kadang-kadang otak kita itu loss of control. Jangankan otak, jantung, ginjal, usus, semuanya bisa disfungsi, semuanya bisa tidak berfungsi. Lantas bagaimana kita memaknai hidup ini?
Karena itulah Bapak Ibu, tubuh ini bukan tubuh yang sembarangan. Tubuh ini diciptakan Tuhan dengan sangat baik. Makanya ada tangan, ada tubuh, ada leher, ada kepala, ada alat reproduksi. Semua diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Itulah kuasa Tuhan. Maka kalau kita percaya tubuh ini ciptaan Tuhan, kita harus aminkan, Tuhan, aku mau bawa tubuhku kepadamu untuk beribadah dan memuliakan Engkau. Karena ada masanya tubuh ini tidak akan bisa lagi kita gunakan. Ada masanya. Itu yang disebut dengan fungsi-fungsi tubuh yang sudah regeneratif, tidak lagi bisa berkembang dan berfungsi. Maka itulah kelemahan tubuh. Tetapi apakah tubuh yang lemah itu tidak bisa kita ajak untuk memuliakan tubuh? Tidak. Paulus berkata, sekalipun tubuhku lemah, tapi imanku, rohku tetap memuji Tuhan. Berarti tubuh tidak bisa dipisahkan dari roh. Tubuh tidak bisa dipisahkan dari akal budi. Maka ini yang membuat kita kalau membawa tubuh artinya bukan hanya fisik, tapi roh dan akal budi kita. Ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya orang Kristen yang percaya tubuhnya, akal budinya, roh atau jiwanya adalah ciptaan Tuhan. Dan ini yang membuat kita bersyukur. Karena Tuhan yang membaharui itu semua. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita agar semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan semua yang ada pada kita, mari kita syukurkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta apa yang kamu tidak punya, tapi Tuhan mau tahu bagaimana kamu bersyukur. Sekalipun batuk harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena hanya ketika kita masih hiduplah kita bisa memberi persembahan. Kalau kita sudah tidak hidup lagi, tidak ada kesempatan kita memberi persembahan. Tidak ada kesempatan memuliakan Tuhan. Karena itu, selagi masih hidup, persembahkan tubuh. Karena itulah ibadah yang sejati. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau firman-Mu yang Engkau nyatakan lewat Raja Salomo mengingatkan umat Tuhan agar percaya bahwa ketika mereka memberikan persembahan sebagai hasil panen mereka, itu karena Tuhanlah yang memberkati semua kehidupan umat Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengajar jemaat di Roma, mereka diingatkan bahwa bukan hanya memberi persembahan material yang Tuhan perkenankan, tapi juga hidup tubuh yang kudus. Karena dengan itulah kami dapat memuliakan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami boleh mendengarkan firman, supaya kami percaya bahwa ketika kami masih hiduplah, kami dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Ketika kami masih hiduplah, kami dapat memberikan persembahan dengan berbagai hal yang ada di tengah gerejamu. Sebab kami tahu semuanya berasal dari Tuhan dan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapa, firman-Mu yang menjadi jaminan bagi kami. Kalau kami datang kepadamu mencari Engkau dan kerajaan-Mu, maka semuanya akan Engkau tambahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu yang datang mencari Engkau, yang rindu untuk memuliakan Engkau dengan hidup mereka, dengan harta mereka, sebab semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu.
Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Tuhan, berkatilah, karena firman-Mu yang menjadi jaminan bahwa Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung. Tuhan akan memberkati setiap usaha, pekerjaan jemaat Tuhan, kalau kami senantiasa tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh berulang tahun di dalam pernikahan mereka. Kami serahkan keluarga Bapak Louis Huta Barat, Ibu Ervina Sulastri Sihotang, yang Tuhan sudah persatukan. Tuhan, biarlah mereka juga senantiasa boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka, dan dengan apa yang Tuhan sudah berkati, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, kepada Bapak Riki Tambunan, Bapak Fernando Simanjunta, Saudari Pramesti Wiranti Manulang, anak Tuhan Miguel Nicola Hosea Huta Barat, dan Saudara Niko Noveri Manalu. Bapak, jemaat-Mu yang berulang tahun adalah orang-orang yang Engkau juga tunjukkan dan nyatakan bahwa berkat-berkat, pertambahan umur, dan segala hal semuanya juga berasal dari Tuhan. Maka Bapak, berkatilah jemaat-Mu ini, agar mereka senantiasa terus boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Bapa untuk semua penyertaan-Mu bagi gereja-Mu yang terus boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap persembahan pujian yang disampaikan oleh sektor maupun paduan suara lainnya, agar semua itu menjadi satu tanda bagi kami. Kami mau memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Kami menyerahkan Bapa ke dalam tangan kasih-Mu panitia Natal tahun 2023, panitia Rumah Pastori, agar kami semuanya senantiasa boleh melihat bahwa Tuhanlah yang dapat memampukan kami untuk mengerjakan semuanya. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukannya. Karena itu Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan hikmat bagi Salomo, maka hikmat yang daripadamu lah yang menyertai seluruh panitia untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan di tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami jemaat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selama 1 pekan ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh syukur mari kita kembali mengangkat pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1, 3, dan 8.